Hari ini, kita akan bongkar tuntas sebuah tragedi industri yang sangat besar. Kita akan telusuri apa yang sebenarnya salah dan langkah apa yang mutlak harus diambil setelah ini. Cerita ini berawal dari satu angka, 7. 7 orang pekerja yang terperangkap ribuan meter di bawah tanah oleh sebuah bencana yang datang tiba-tiba dan sangat dahsyat. Bayangkan, pagi hari tanggal 8 September 2025, sebuah shift kerja yang tadinya normal di tambang Grasberg tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk hanya dalam hitungan detik. Pertanyaannya, gimana bisa sebuah operasi super canggih gagal separah ini? Untuk tahu jawabannya, kita harus bedah lapis demi lapis. Oke, supaya kita bisa dapat gambaran yang utuh, investigasi kita kali ini akan dibagi menjadi 6 bagian utama. Insiden ini terjadi di salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia loh. Begitu kejadian, produksi langsung berhenti total dan memicu operasi pencarian dan penyelamatan yang luar biasa masif. Tapi apa sih sebenarnya yang jadi biang kerok bencana ini? Pelakunya punya nama yang spesifik, namanya wet mud. Gampangnya begini, coba Anda bayangkan lumpur, tapi ribuan kali lebih berat, sangat padat, dan bisa bergerak longsor seperti air bah. Nggak ada peringatan sama sekali, tiba-tiba langsung menerjang dan menelan semua yang ada di jalurnya. Nah, ini poin yang sangat krusial untuk kita pahami. Wet mud itu adalah akibatnya, bukan penyebab utamanya. Dia adalah manifestasi fisik dari sebuah kegagalan yang mematikan. Penyebab sebenarnya adalah kegagalan sistematis, misalnya sistem pengeringan air yang nggak beres, yang menciptakan kondisi sempurna bagi monster ini untuk muncul. Bencana sebesar ini tuh nggak pernah disebabkan oleh satu kesalahan tunggal, nggak pernah. Ini adalah efek domino. Satu domino jatuh, menimpa domino berikutnya, sampai akhirnya, boom, semuanya runtuh. Mari kita telusuri rantai kegagalan ini satu persatu. Semua dimulai dari fondasinya yang udah rapuh. Secara geologis, area tambang ini emang udah kayak bom waktu. Batuan di sana lemah, banyak retakan alami, yang akhirnya jadi semacam jalan tol buat air meresap dan berkumpul. Ini resep awal sebuah bencana. Lalu, domino kedua jatuh. Air. Curah hujan lagi tinggi-tingginya sementara sistem pengeringan di bawah tanah gagal total. Akibatnya, tekanan air di dalam batuan terus meningkat. Ini seperti kita memompa balon di dalam batu, pelan-pelan tapi pasti, sampai akhirnya batu itu kehilangan kekuatannya dari dalam. Faktor ketiga, ini dari desain operasinya sendiri. Ada keputusan untuk mengekstraksi material dengan sangat cepat, ditambah lagi sistem drainase yang perawatannya buruk. Ini sama saja seperti mereka sedang menggali lebih cepat menuju bencana mereka sendiri. Dan yang paling krusial, mereka seolah-olah beroperasi dalam kegelapan. Sistem peringatan dini yang seharusnya menjadi mata dan telinga mereka di bawah tanah itu lumpuh total. Sensor nggak cukup, data yang ada nggak bisa diartikan dengan cepat, dan sistem alarmnya nggak efektif untuk memberikan peringatan yang bisa menyelamatkan nyawa. Dan akhirnya, domino terakhir, faktor manusia. Tekanan untuk mengejar target produksi ternyata mengalahkan prosedur keselamatan. Pelatihan untuk skenario terburuk seperti ini pun ternyata tidak pernah benar-benar cukup. Lingkaran kegagalan pun jadi sempurna. Konsekuensi dari rentetan kegagalan ini tentu saja sangat fatal, langsung terasa dan dampaknya meluas kemana-mana, jauh melampaui area tambang itu sendiri. Dampaknya memang sangat luas. Tapi kalau kita lihat data ini, tidak ada keraguan sama sekali di mana pukulan yang paling telak mendarat. Pada keselamatan manusia, nyawa manusia. Baru setelah itu kita bicara soal produksi yang terganggu dan kerugian finansial yang sangat besar. Oke, jadi pertanyaan terpentingnya sekarang adalah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem ini? Gimana caranya supaya tragedi seperti ini tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah terjadi lagi? Rencana perbaikannya dibagi dalam 3 tahap. Ada solusi jangka pendek untuk menstabilkan situasi darurat, lalu solusi jangka menengah untuk upgrade teknologi, sampai visi jangka panjang untuk menciptakan semacam kembaran digital tambang yang bisa memprediksi bahaya sebelum terjadi. Tapi tunggu dulu. Semua rencana jangka panjang yang bagus itu tidak akan ada artinya tanpa satu langkah pertama yang sama sekali tidak bisa ditawar. Dan langkah inilah yang sekarang menjadi tuntutan utama. Setelah kegagalan yang begitu fatal, gimana caranya kepercayaan bisa dipulihkan? Kepercayaan dari para pekerja, dari regulator, dan dari kita semua, publik? Jawabannya hanya ada satu, dan tuntutan ini sangat kuat dan jelas. Audit forensik yang independen harus segera dilaksanakan, dan hasilnya wajib dibuka seluas-luasnya untuk publik. Ini bukan lagi sebuah pilihan, ini adalah keharusan mutlak. Audit ini bukan cuma sekedar untuk mencari fakta ya, ini adalah sebuah proses untuk menuntut akuntabilitas.
Prosesnya harus mencakup penyelidikan yang total, tanpa kompromi, menghasilkan rekomendasi yang sifatnya mengikat, implementasi yang super cepat, dan yang terpenting, transparansi penuh. Tidak boleh ada lagi ruang untuk menyembunyikan apapun. Tuntutan untuk audit adalah tuntutan akan kebenaran. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat kritis. Di hadapan tragedi sebesar ini, apakah transparansi saja akan cukup untuk membangun masa depan yang benar-benar lebih aman?